Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan mempelajari prakarya, yaitu materi proses produksi kerajinan tekstil. Oke, untuk kerajinan tekstil ini ada 4 produk yang akan kita bahas ya. Yang pertama itu ada tapestry, yang kedua ada batik, yang ketiga ada sulam, dan yang terakhir ada jahit aplikasi. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu tapestry. Tapestry adalah sebuah teknik pembuatan karya tekstil dengan cara menenun benang-benang, serat-serat, dan bahan lain. Oke, tapestry biasa disebut juga menenun ya. Ini ada contoh kerajinan tapestry ya. Oke, lanjut. Adapun alat yang digunakan untuk pembuatan kerajinan tapestry, yang pertama itu bentangan atau biasa disebut spanram. Ini digunakan untuk mengaitkan benang lungsi dan jalinan benang pakan yang membentuk corak atau motif. Kemudian yang kedua ada gunting, digunakan untuk memotong sisi benang dan bahan yang berlebih dan tidak terpakai. Ada sisir, digunakan untuk merapatkan benang-benang yang sudah ditenun sampai mendapatkan kerapatan yang baik. Kemudian terakhir ada paku penggulung, digunakan untuk menyisipkan benang pakan pada benang lungsi sehingga membentuk corak atau motif tertentu. Oke. Kemudian adapun bahan yang digunakan, ada bahan yang digunakan dalam tapestry itu ada benang tipis untuk lungsi dan ada benang tebal untuk pakan. Ini contoh benang tipis ya. Ini ada benang kasar atau benang tebal. Ini biasa juga disebut dengan benang halus. Benang halus ya. Benang halus. Oke, kali ini kan benang kasar ya atau benang tebal. Oke, bisa dipahami. Kemudian selanjutnya yang kedua itu ada batik. Batik itu adalah kain bergambar yang pembuatannya secara khusus dengan menuliskan atau menerangkan malam pada kain. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu yang memiliki kekhasan. Oke, malam maksudnya di sini. Malam ini artinya lilin ya. Ini dengan menggunakan lilin. Di pembuatan batik itu yaitu kita membuat sebuah gambar pada sebuah kain dengan menuliskan lilin pada kain tersebut sehingga membentuk sebuah motif tertentu. Oke, bisa dipahami? Nah, ini ada contoh batik. Oke, kita lanjut. Berdasarkan wilayah penyebaran motif dan periode perkembangan batik di Indonesia itu terbagi atas 2 ya. Yang pertama itu ada batik pedalaman atau batik klasik. Pada masa ini itu pada masa kejayaan kerajaan di Indonesia. Nah, kain batik ini hanya ditemui di kalangan raja-raja dan hanya petinggi keraton yang boleh mengenakan batik. Oleh karena itu, pembatik hanya dapat dijumpai di lingkungan keraton. Kemudian yang kedua ada batik pesisir. Batik pesisir adalah batik yang berkembang di masyarakat yang tinggal di luar benteng keraton sebagai akibat dari pengaruh budaya daerah di luar Pulau Jawa. Nah, kalau batik yang pertama ini hanya dijumpai di keraton ya. Nah, kalau yang kedua ini digunakan oleh masyarakat. Ya, yang membedakan adalah antara batik pedalaman dan batik pesisir. Oke. Ini dipengaruhi oleh budaya. Kali ini memang dari kalangan raja-raja. Oke. Bisa dipahami? Kemudian selanjutnya ada alat pembuatan kerajinan batik. Pertama ada canting, yaitu alat pokok untuk menuliskan atau melukiskan cairan lilin pada kain untuk membuat motif yang dikehendaki. Kedua ada kuas, yaitu alat untuk menutup bidang yang luas sehingga cepat selesai. Ketiga ada wajan, yaitu peralatan yang terbuat dari logam baja untuk mencairkan lilin. Ini biasanya kalau misal
kain sudah selesai ya, kemudian diberi warna, dimasukkan dalam wajan. Kemudian ada kompor untuk memanaskan wajan sehingga lilin yang ada di wajan itu mencair. Oke. Kemudian ada gawangan, peralatan yang untuk membentangkan kain yang akan dibatik. Ada sarung tangan untuk melindungi tangan dari cat atau pewarna. Kemudian ada dandan besar, yaitu untuk proses pelarutan lilin yang melekat pada kain untuk dengan cara merendam dan mendidihkan air serta diberi soda abu. Kemudian ada setrika, itu untuk menghilangkan lilin pada kain dengan memanaskan dengan panas dari setrika. Lilin akan berpindah ke arah kain yang digunakan untuk alas menyetrika. Oke, bisa dipahami ya. Ada 8 alat. Pertama ada canting, yang kedua ada kuas, yang ketiga ada wajan, keempat kompor, gawangan, sarung tangan, dandan, dan ada setrika. Tiap peralatan dalam membatik. Kemudian selanjutnya, bahan yang digunakan dalam pembuatan batik itu kain mori atau kain sutra, lilin atau malam ya. Ini sama ya, lilin atau malam. Kemudian ada sat pewarna. Nah, ini ada contoh. Ini yang disebut kain ya, kain mori atau kain sutra. Ini pewarna, ini ada juga pewarna alami. Kemudian ada ini contoh malam dan lilin ya. Oke. Selanjutnya kita pindah ke sulam. Sulam adalah kegiatan memberikan hiasan di atas kain, kulit dan kertas. Biasanya sulam diterapkan pada bagian-bagian tertentu seperti di pinggiran, sambungan dan sudut-sudut yang dianggap perlu. Nah, menyulam itu biasa dilakukan ya. Ini biasa itu menggunakan jarum. Atau ini ada contohnya ya. Ini biasa dilakukan ya. Ini ada beberapa teknik dasar, tusuk dasar ya. Ini menusuk itu jarum biasanya ditusukkan di kain seperti kayak menjahit. Oke, ini silahkan diperhatikan saya ya. Ini ada yang pertama teknik jelujur, ada teknik tusuk silam, teknik tikam jejak, ini tusuk silang, flanel, tusuk weston, tusuk rantai, tusuk melekat benang dan tusuk batang. Ini ya, tergantung. Oke, silahkan diperhatikan saja ya jenis tusukan pada sulam. Kemudian berdasarkan bahan utama yang digunakan, sulam itu dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama ada sulam benang, yaitu jenis seni menghias kain dengan menggunakan bahan utama benang yang dilakukan secara dekoratif. Kemudian yang kedua ada sulam pita. Sulam ini menggunakan pita sebagai bahan utama dengan berbagai variasi ukuran. Ada sulam ketiga yaitu sulam playet, yaitu bentuk lain dari seni hias kain yang menggunakan bahan dasar payet atau manik-manik sebagai pembentuknya. Jadi kalau benang berarti ini menggunakan benang ya. Ini sulamnya menggunakan benang. Kalau pita berarti ini memang menggunakan pita. Kalau payet berarti dia menggunakan manik-manik. Dia menggunakan manik-manik ya. Oke. Selanjutnya terakhir ada jahit aplikasi. Jahit aplikasi adalah teknik menghias permukaan kain dengan cara menempelkan guntingan kain pada kain yang berbeda warnanya dengan dasar kain. Oke. Jadi dia itu kayak tempelan-tempelan ya. Misal ada kain dengan bahan dasar kuning atau putih, kemudian ditempel dengan warna lain, itu namanya jahit aplikasi. Oke, kemudian jahit aplikasi itu dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama ada jahit aplikasi standar, yaitu membuat benda kerajinan tekstil dengan cara membuat gambar pada kain lalu digunting dan ditempel pada lembaran kain, kemudian diselesaikan dengan teknik sulam. Kemudian ada jahit aplikasi potong sisip. Teknik menghias permukaan kain yang dikerjakan dengan melubangi bagian dasar kain yang telah digambari motif sesuai dengan rencana. Kemudian yang ketiga ada jahit aplikasi potong motif,
yaitu teknik menghias permukaan kain dengan cara memotong motif yang ada pada kain. Kemudian ada jahit aplikasi lipat potong. Teknik menghias permukaan kain dengan cara melipat lembaran kain lalu dipotong agar hasilnya simetris. Dilipat baru dipotong. Kemudian jahit aplikasi dengan pengisian. Teknik menghias permukaan kain dengan yang dikerjakan secara manual atau mesin. Caranya sama seperti jahit tindas, bedanya dikerjakan pada penambahan potongan kain yang berbeda warna. Oke, bisa dipahami ya, ada 5 jenis jahit aplikasi. Oke, mungkin cukup sekian ya materinya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Oke, jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan ya. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.